Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Putra SPDI. Saya mengajar di SMP Timur 4 Bengkulu Utara. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan FAIK 1 tahun 2024 di LPTK Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor peserta PPG 172054000T100 dengan nomor induk 2423990024. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Timur 4 Bengkulu Utara. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Kita praktekkan dalam hidup kita bermasyarakat, bahwa toleransi ini adalah kita saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Baiklah Bapak semuanya, sebelum kita lanjut pelajaran kita selanjutnya, baiklah Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman pada kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jumlah kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap positif dan perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap kitab Allah. Yang terakhir, kolaborasi dengan profil Pancasila dengan mencetak Al-Quran dan toleransi. Nah, untuk profil Pancasila ini ada beberapa poin. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, objektif. Ya, baik Bapak semuanya. Kemudian, selanjutnya kita ada pertanyaan tematik. Yang mana tematik ini? Yang pertama, kita menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai beriman pada kitab Allah. Inilah pertanyaan tematik. Apa itu beriman pada kitab Allah? Yaitu kita yakin dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada Nabi dan Rasul-Nya. Kedua, bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai pewujudan beriman pada kitab Allah? Yaitu kita setidaknya kita membaca Al-Quran, memahaminya,
dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak semuanya, untuk lebih jelas tentang materi kita beriman pada kitab Allah, kita simak bersama-sama video berikut ini. Nah, semuanya, apa kabar semuanya Bapak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, jadi itu adalah motivasi bagi kita semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kemudian Bapak akan, sebelum kita melangkah lebih lanjut pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menanyakan pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang toleransi. Ada yang tahu tentang toleransi? Saya Pak, Ya, silakan. saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ya, betul. Nah, baik, ini Bapak semuanya, kita mulai lanjut pelajaran kita ini dari iman pada kita Allah. Ya, jadi iman pada kita Allah ini yang mana kita baca tentang toleransi tentang iman kepada Allah. Kemudian pada hari ini sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin mengecek akhirnya semuanya. Untuk hari ini semuanya hadir? Hadir. Jadi semua Allah beri nikmat sehat sehingga kita dapat hadir seperti biasanya. Baiklah, ya Bapak semuanya, dalam pembelajaran KJBL kita ini adalah pelajaran tentang proyek. Proyek itu nanti kita menonton video. Nanti langsung ini nonton video, nanti kita simpulkan dari makna video ini nantinya. Jadi setidaknya kita memahami, mengidentifikasi dari video nantinya, ya. Nanti ada tugas-tugas dari Bapak sekelompok menulis dari apa yang ada di video ini. Baiklah Bapak saya, sekarang kita lihat videonya, kita pahami, kamu lihat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan.
Apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem agar kembali kepada tauhid yang murni dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah.
Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia, di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji juga kepada diri sendiri. Di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah lihat video tentang beriman kepada kitab Allah ini. Jadi anak-anak bapak semuanya dari awal sampai akhir kita bisa untuk menganalisis, mengidentifikasi apa yang terjadi dalam video itu tentang keimanan kita kepada Allah, ya kita Allah. Ya di sini bapak akan memberikan KPD. Silakan kamu untuk mengidentifikasi dan menganalisa video ya tentang iman pada kitab-kitab Allah. Ya, baik bahasanya ini adalah KPD-nya. Nantinya ya kamu boleh bapak yang nulis, kamu nulis, kamu nanti langsung presentasikan nantinya. Nah, ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Silakan kerjakan tugas KPD-nya apa yang ada di dalam video tadi tentang iman kepada kitab Allah. Silakan bekerja. Silakan. Ya, nama-nama kitab Allah. Dan para nabi yang penerimanya. Kemudian apalagi satu tadi? Ya. Silakan. Kerjasama nampak. Jadi kelompok ini nampak kita kerjasama. Ini nampak ada kerjasama. Silakan. Ya. Kerjasama. Ya. Jadi aku ada pemimpinnya. Silakan. Buat besar-besar ya. Cepat. Saya bisa secepat mungkin. Nah, tolong bapak ya. Oke. Biasa saja, Ben. Biasa saja, Ben. Biasa saja, Ben. Ya.
di buku dan masyarakat. Padahal kita apa? Cari deh. Orang dan Musa. Ya, Daud. Silakan. Jadi ada nampak kerjasama tim. Silakan kerjasama tim. Nampak tegak. Ya, silakan. Ya. Pada nanti apa? Daud. Apa nama-nama Allah dan penerimanya dan penerimanya. Apa? Ya, dua. Itu nama-nama nabi yang istimewa ya, waktu terpandang. Langsung aja. Iya. Diturunkan. Surat diturunkan pada Nabi Musa. Turunkan. Dan ke Nabi Musa. Nabi Musa. Diturunkan kepada Cukup empat aja nama-nama kitab. Baiklah, Bapak semuanya. Sekarang silakan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan kelompok satu maju ke depan untuk menyatakan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan dulu kelompok satu. Ya, sekarang kelompok dua silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Ya, bagus sekali. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama-nama kitab Allah SWT dan Rasul penerimanya. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok 3. Ya, terima kasih Bapak semuanya telah pertama mengajarkan kelompok-kelompoknya dan sampai akhir mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Baiklah Bapak semuanya, ya. Selanjutnya Bapak akan memberi pendalaman tentang materi iman pada kitab Allah. Ya. Jadi iman pada kitab Allah ini sangat penting kita lakukan, kita terapkan di depan kita sehari. Bagaimana kita mencerminkan kita beriman pada kitab Allah, ya. Kita setidaknya kita membacanya baik siang maupun malam. Yang kedua, kita belajar tentang isi kandungan tentang Al-Quran, ya. Kemudian kita komunikasikan dan kehidupan sehari, yaitu kita beribadah halnya kita sholat. Baiklah Bapak semuanya, penutup pelajaran kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini adalah pertama, iman pada kitab itu adalah kita yakin dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, kitab-kitab Allah itu menjadi 4 macam. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Kita bisa menerapkan beriman pada kitab Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.